Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lila Vimala dengan NIM F521230001. Kali ini, saya dengan teman-teman saya dari kelompok 1 akan menjelaskan terkait linked list dalam bahasa pemrograman Java. Serta ada pun isinya, yaitu operasi dasar, insertion, kemudian ada deletion, dan juga shared. Dan di sini kita menambahkan kode program baru, yaitu getNote. Nah, langsung saja kita masuk pada kode pemrograman awalnya. Di sini kami menuliskan package link demo Java, yang berarti kelas-kelas nantinya yang ada di file demo Java ini akan masuk di dalam package link demo Java. Kemudian ada pun import Java Util Scanner yang kami gunakan untuk memasukkan input dari pengguna nantinya pada saat mencari node yang dia inginkan. Selanjutnya, pada bagian kelas link list demo Java, berisi beberapa struktur dasar dari linked list yang kita buat. Yang pertama ada node head, yang dimana dia mereferensikan node pertama sebagai head. Kemudian, node tail mereferensikan node terakhir pada linked list. Lalu kita lanjutkan pada bagian static class node. Ini mendefinisikan bahwa di setiap node itu mempunyai integer data, kemudian node next ini berarti referensi ke node berikutnya, dan juga string node name, yaitu nama dari node itu. Lalu, pada bagian konstruktor node integer D itu akan digunakan untuk membuat node baru yang berisi data sama dengan D, kemudian next sama dengan inisialisasi referensi berikutnya, dan juga nama node itu sendiri. Lalu kita masuk pada bagian metode print list. Di sini kami menggunakan void yang artinya metode ini tidak mengembalikan nilai apapun. Dan kata kunci public di depannya ini yang artinya metode ini dapat diakses dari luar kelas. Adapun isi dari print list ini yaitu node n sama dengan head. Di sini dikatakan bahwa n itu adalah head. Di sini kita menggunakan kode ini untuk melihat node awalnya yaitu head. Dan kita masuk pada perulangan ketika n itu tidak sama dengan 0, maka sistem akan memprint datanya kemudian dispasi. Dan lanjut pada kode berikutnya yaitu n sama dengan n.next. Ini artinya setelah dia menampilkan data tadi, maka dia akan mengecek pada node berikutnya lagi. Dan dia cek ketika node tersebut tidak sama dengan 0, maka tampilannya akan jadi seperti tadi. Tetapi jika node tersebut sama dengan 0, maka programnya akan berhenti. Nah, lalu kita masuk pada bagian eksekusi programnya. Karena untuk bagian operasi dasar yaitu insertion, deletion, shared, dan juga kode tambahan baru yang kita masukkan yaitu getNote akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, untuk eksekusi program awalnya itu kami menggunakan public static void main string arch. Ini adalah kode awal untuk pengeksekusian program. Kemudian di sini kami membuat linked list demo Java list sama dengan new linked list demo Java. Ini artinya setiap objek yang baru pada linked list demo Java, dia akan masuk pada variabel list. Kemudian selanjutnya kami menggunakan data awal ada 6 node. Di situ kami menggunakan list head itu sama dengan 11, node 2 sama dengan 22, node 3 sama dengan 33, node 4 sama dengan 44, node 5 sama dengan 55, dan node 6 sama dengan 12. Kemudian, pada bagian pointer, kita sudah hubungkan juga dengan cara list.head.next sama dengan node 2, kemudian dilanjut dengan node 2.next sama dengan 3, begitu pula dengan node-node lainnya. Lalu, kami memasukkan perintah list.printlist untuk menampilkan semua data-data yang sudah kita deklarasikan di awal. Kalau kita jalankan, maka outputnya akan
akan menjadi seperti ini. Jadi outputnya itu ada 11, 22, 33, 44, 55, dan 12. Dan untuk operasi dasar lainnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya John Scott Yambung dengan NIM F521233035. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai bahasa pemrograman Java pada metode insertnya. Dalam insert Java ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada push, insert after, dan last insert. Dalam push ini kita akan menginsert data pada bagian pada depan list. Untuk melakukannya kita bisa menulis public void push yang berisi parameter integer new data. Lalu kita akan membuatkan node baru dengan node new node sama dengan new node new data. Yang dimana ini kita dibuat untuk membuat node baru, yang dimana new datanya ini yang akan kita isikan nilai. Misalkan nilai yang kita akan isi adalah 12. New node.next sama dengan head, yang dimana new node.next-nya ini merupakan 12-nya yang belum kita masukkan, dan head sebelumnya itu adalah 11. Masuk pada kondisi if head tidak sama dengan null, head.node_name node plus node count kurang 1, yang dimana ini digunakan untuk memberikan nama kepada node-nya sesuai urutannya. Lalu pada head sama dengan new node, ini new node-nya ini adalah 12 yang sudah dimasukkan, dan 11-nya ini sudah tergantikan oleh 12 sebagai head-nya. Lalu head.node name sama dengan head, yang dimana ini menanda bahwa head-nya ini merupakan awal dari list-nya. Lalu ada node count plus plus. Ini dimana digunakan untuk mengetahui jumlah dari node yang berada dalam listnya. Lalu masuk pada insert afternya. Untuk melakukan kita bisa menulis public void insert after, dan parameternya terdiri dari dua objek. Yang pertama ada node previous node, integer new data. Lalu masuk pada kondisi if previous node sama dengan null, maka system out println the previous node cannot be null, return. Ini dimana dia akan memeriksa apakah node sebelumnya itu adalah null atau tidak. Jika null, maka dia akan memprint node sebelumnya tidak boleh null, dan dia akan return. Sebaliknya, jika tidak null, dia akan melanjutkan lagi pemrogramannya. Nah, di situ ini sama seperti pada push, kita di sini akan menambahkan node baru dengan node new node sama dengan new node, dan nilainya akan diisi dengan new data. Misalnya kita akan mengisi 300. Nah, new node.next sama dengan previous node.next. New node.next-nya ini adalah 300-nya, dan previous node.next ini merupakan 44. Dan sini previous node.next sama dengan 44, dan new node-nya ini akan menjadi 300. Dan masuk lagi ke dalam kondisi if previous node sama dengan tail, maka tail sama dengan new node. Kondisi ini digunakan untuk jika insert afternya kita lakukan pada bagian akhir, dia akan terbaca sebagai tailnya. Lalu masuk pada bagian last insert, public void last insert dengan parameter integer new data. Masuk dalam kondisinya, if head sama dengan null, maka system out println the list is empty, return. Sama seperti sebelumnya, ini digunakan untuk memeriksa apakah headnya bersifat null atau tidak. Jika bersifat null, maka the list is empty. Dia akan mengeluarkan print itu
Namun sebaliknya jika headnya tidak sama dengan 0, maka dia akan melanjutkan lagi. Node nu sama dengan nu data. Ini menambahkan node baru dan nu data untuk menyimpan nilainya. Misalkan 63. Node last sama dengan head. Lastnya di sini akan berperan sebagai pointer. Masuk dalam kondisi while. Last.next tidak sama dengan 0. Last sama dengan last.next. Dimana jika last.next-nya tidak sama dengan 0, maka dia akan terus melakukan perulangan hingga dia mencapai 0. Jika sudah mencapai 0, last sama dengan last.next, di mana 80 ini sebagai last dan akan dijadikan sebagai last.next. Lalu last.next sama dengan new node, di mana last.next-nya ini akan adalah 80 dan new node-nya akan menjadi 63. Lalu tail sama dengan new node, di mana kita akan memperbarui tailnya sebagai 63 karena ini adalah new node-nya. Mungkin itu saja, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Abda Afgani dengan NIM F521233034. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan fungsi deletion di single linked list. Di sini saya mempunyai contoh single linked list, yaitu 11 sebagai head, kemudian 22, 33, 44, dan 55. Kita masuk ke codingannya. If posisi sama dengan 1. Maksudnya adalah jika posisi yang ingin saya hapus adalah di posisi 1, yaitu 11, maka head sama dengan head.next. Head.next adalah 22. Jadi, head selanjutnya akan menjadi 22. Dan 11 ini yang sebelumnya menjadi head akan berpindah ke 22 yang menjadi headnya. Sehingga 11 akan terhapus. Kira-kira seperti itulah visualnya jika posisi yang ingin dihapus adalah posisi 1. Lalu, bagaimana jika posisi yang ingin dihapus bukan 1? Maka, dia akan masuk ke codingan yang di bawah. Misalnya, saya ingin menghapus 44. 44 berada di posisi keempat. Kita kembali ke codingannya. Ray sama dengan head. Head adalah 11. Maka ray-nya adalah 11 juga. Kita masuk ke codingan yang di bawah. Integer A sama dengan 1. Maksud dari A ini adalah A digunakan untuk membantu saya di algoritma deletion ini. A akan digunakan sebagai perhitungan pada perulangan while. Jadi, fungsi A ini adalah untuk membantu mencapai posisi yang saya inginkan, di mana di sebelah posisi yang saya inginkan itu nantinya posisi tersebutlah yang akan dihapus. Jadi, jika posisi yang saya ingin hapus adalah 4, maka saya ingin A ini untuk mencapai posisi 3. Akan saya jelaskan lebih lanjut. While A kurang dari posisi min 1. A sama dengan 1. Posisi min 1 sama dengan 4 kurang 1 sama dengan 3. A kurang dari 3. Jadi, ray sama dengan ray.next. Ray adalah 11. Ray.next adalah 22. Sehingga, ray akan berpindah ke 22. Kemudian, A++. Jadi, A sekarang adalah 2. Kemudian, akan dicek lagi di perulangan while. While A kurang dari posisi min 1. 2 saat ini masih kurang dari posisi min 1 yaitu 3. Sehingga ray sama dengan ray.next. Ray yang sekarang di 22 akan berpindah lagi ke 33. Kemudian A++ sekarang 2 menjadi 3. Kemudian akan dicek lagi di perulangan while. While A kurang dari posisi min 1. A sekarang 3. 3 sama dengan 3 di posisi min 1 ini.
maka perulangan ini tidak akan dipakai lagi dan akan berlanjut di codingan yang di bawah. B sama dengan ray.next. Ray.next yaitu 33, artinya ray.next-nya adalah 44. Jadi B adalah 44. Lalu untuk menghapus 44 ini yang berada di posisi keempat, maka yang diperlukan adalah kode ini. Ray.next sama dengan B.next. B.next yaitu 44, artinya B.next adalah 55 dan Ray.next adalah 44. Untuk menghapus 44 ini, yang diperlukan adalah untuk menghapus atau nge-break pointer yang di 33 ini mengarah ke 44, itu harus di-break. Sehingga pointernya yang tadinya menuju ke 44 akan menuju ke 55 dari codingan yang di bawah ini. Jadinya 44 ini akan terhapus dan pointer yang dari 33 akan mengarah ke 55. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana implementasi dari fungsi deletion yang telah kita buat. Jadi pertama, kita panggil dulu linked list yang punyanya kita. Setelah itu, kita panggil fungsi deletion-nya. Setelah kita panggil fungsi deletion-nya, sekarang kita masukkan posisi keberapa atau node berapa yang akan kita hapus. Misalnya saya akan menghapus node 4. Kita lihat hasilnya pada hasil run. Kita lihat di sini data sebelum dihapus. Di posisi keempat ada 12. Karena kita sudah menghapus angka 12-nya ini dan kita masukkan tadi posisi keempat, maka 12-nya hilang dan yang tersisa 45, 10, 8, 11. Ya, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafal Hafiz Jemonti dengan NIM F5212303. Di sini saya akan menjelaskan terkait metode search atau operasi search yang ada pada linked list. Di sini kita memiliki sebuah return yang diberikan oleh metode search ini, yaitu boolean. Kemudian pada metode search memiliki parameter integer yang disimpan dalam variabel search key. Kemudian kita membuat node current, yaitu variabel yang menyimpan nilai head. Setelah kita melakukan itu, kita mengecek apakah current atau head ini memiliki nilai 0. Jika 0, maka langsung akan mengakhiri metode atau operasi, kemudian mengembalikan nilai false. Jika current-nya tidak 0 atau head-nya tidak 0, maka akan langsung melanjutkan ke bagian bawah. Ya, langsung melakukan perulangan. While current atau head tidak sama dengan 0, nah ini langsung melakukan lagi pengecekan. If current data, yaitu data dari current atau posisinya sekarang yaitu head, dia melakukan pengecekan apakah data dari head itu memiliki nilai yang sama dengan search key. Jika benar, maka akan langsung mengakhiri dan mengembalikan nilai true. Jika tidak sama, maka akan langsung melakukan lagi maka akan langsung melanjutkan ke kode selanjutnya, yaitu current sama dengan current next, yaitu mengambil pointer dari head sekarang menjadi
current, ya, agar kita dapat melanjutkan pergerakan data ke node selanjutnya. Nah, kemudian langsung melakukan lagi perulangan pengecekan apakah current data memiliki nilai yang sama dengan search key. Jika sama, maka akan langsung mengakhiri data. Nah, maka akan langsung mengakhiri metode tersebut. Jika setelah mencapai nilai 0, maka akan langsung mengakhiri karena tidak ada yang memenuhi persyaratan dari search key ini. Nah, untuk penggunaannya, penggunaan dari metode search tersebut yaitu seperti ini. Kita membuat scanner yang mana ini akan menyimpan variable scanner yang akan menyimpan scanner system in. Ini digunakan untuk melakukan input. Nah, setelah kita menyimpan integer, membuat variabel angka cari yang menyimpan integer, kita melakukan pengecekan boolean hasil pencarian dengan Alice search. Nah, setelah kita melakukan input data yang akan disimpan dalam variable integer angka cari sama dengan scanner next integer. Kenapa next integer? Selanjutnya untuk penggunaannya, cara penggunaan dari metode search yaitu seperti ini. Kita membuat scanner, yang mana scanner merupakan kelas yang sering digunakan untuk membaca inputan dari berbagai sumber. Kemudian kita membuat variable scanner untuk objek dan kita memanggil scanner system.in untuk pemanggilan dari konstruktor dan sistem in digunakan untuk membaca inputan dari keyboard. Kemudian kita membuat variable angka cari yang menyimpan integer. Kemudian dalam angka cari itu kita menggunakan scanner next integer, yaitu untuk membaca inputan dari scanner ini, yaitu hanya menerima integer. Kemudian untuk penggunanya, boolean hasil pencarian untuk hanya menerima true dan false dari hasil Alice search atau fungsi atau metode search yang menggunakan yang memberikan parameter angka cari, yaitu integer ini. Kemudian dilakukan pengecekan. If hasil pencarian adalah true, sistem out print line data ditemukan. Jika tidak, sistem print line data tidak ditemukan. Kemudian scanner close untuk menutup scanner tersebut agar tidak terjadi kebocoran dari memori. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anugrah Vita Dewi dengan NIM F5212340. Di sini saya akan menjelaskan salah satu metode dalam sebuah linked list, yaitu metode getNode. Langsung saja kita masuk ke pengimplementasian codingannya. Nah, di sini ada sebuah metode yang bernama getNode yang menampung sebuah parameter integer dan juga sebuah variabel index. Lalu di sini kita akan melakukan pengecekan melalui if. If index kurang dari 0, maka dia akan mereturn 0. Nah, di sini adalah mengecek apakah indeks tersebut kurang dari 0 yang berarti di bawah 0.
yaitu negatif. Berarti indeks tersebut tidak valid atau tidak ada karena setiap indeks itu pasti dimulai dari 0. Maka dia akan mereturn 0 yang artinya node tersebut atau indeks tersebut tidak ada. Lalu kemudian di sini ada sebuah variabel current yang menampung inisialisasi node pertama yaitu head. Maka sekarang current sama dengan head. Lalu ada sebuah variabel count yang menampung angka 0. Ini merupakan setiap langkah yang kita akan ambil setiap melakukan while atau perulangan. Nah, kemudian kita akan masuk ke while, yaitu perulangan. Nah, di while ini kita akan mengecek apakah current tidak sama dengan 0. Nah, jika current ini tidak sama dengan 0, maka kondisi if akan dieksekusi. Namun, jika current sama dengan 0, maka otomatis program akan berhenti karena kondisinya tidak terpenuhi. Nah, jika current tidak sama dengan 0, maka if akan dieksekusi. Nah, if ini kita melakukan pengecekan apakah count sama dengan indeks. Nah, jika iya, maka ia akan mereturn current. Nah, jika tidak, maka count akan kita tambahkan, yaitu count plus plus, dan mengubah current menjadi current next atau current selanjutnya. Nah, jika semua kondisi telah mencapai akhir dan tidak ada lagi indeks yang akan dicari, maka dia akan mereturn sebuah nilai yaitu 0. Lalu kemudian di sini ada cara pengimplementasian dari metode getNote tadi. Nah, di sini coba kita running terlebih dahulu. Kita jalankan. Nah, hasil ini adalah yang ini. Jadi, jika teman-teman ingin mengetahui node 8 itu bernilai berapa, itu kita hanya perlu mengambil indeksnya seperti ini. Nah, seperti ini, maka ketika di running, nah, node 8 itu bernilai 44 dengan indeks 6, seperti itu. Jadi, mungkin sekian saja penjelasan saya mengenai metode getNote yang ada di dalam linked list beserta cara pengimplementasiannya. Semoga teman-teman mengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, cukup sekian materi dari kami mengenai metode-metode yang ada di dalam linked list. Semoga dengan video ini teman-teman jauh lebih bisa mengetahui metode-metode apa saja yang bisa kita gunakan di dalam linked list. Mohon maaf jika ada salah kata, kami kelompok 1 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.